Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul yaitu penggabungan usaha. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Androsuti dari kelas A452. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang penggabungan usaha. Apa sih penggabungan usaha itu? Nah, penggabungan usaha merupakan penyatuan entitas-entitas usaha yang dimana berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 22 paragraf 08 tahun 1999 menjelaskan penggabungan usaha adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena suatu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat penggabungan usaha, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu horizontal integration, yaitu penggabungan usaha satu jenis. Maksudnya adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama, misalnya perusahaan customer produk bergabung dengan perusahaan customer produk juga. Nah, yang kedua yaitu ada vertical integration, adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan distribusi yang sama. Misalnya Merck & Co. adalah satu produsen obat terbesar mengakuisisi Medical Consignment Service, distributor obat-obatan dokter. Penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Nah, yang terakhir yaitu ada conglomeration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Suatu perusahaan melakukan diversifikasi atau untuk mengurangi risiko yang ada pada lini usaha tertentu untuk mengimbangi perubahan penghasilan seperti kegunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Perkenalkan, nama saya Asti Trihastuti dari kelas 452. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai merger. Merger ini merupakan bentuk penggabungan dua usaha, yang mana perusahaan ini ada yang tetap berdiri dan yang satunya ini menjadi hilang. Dan perusahaan yang hilang ini memberikan hak kepemilikannya kepada perusahaan yang masih berdiri. Adapun perusahaan ini melakukan merger yaitu untuk meningkatkan likuiditas pemilik, melindungi dari pengambil alihan dan juga peningkatkan dana. Merger ini mempunyai 5 jenis, yaitu horizontal, vertikal, pasar, konglomerat, dan juga produk. Dalam merger ini terdapat kekurangan dan juga kelebihan. Jika dilihat dari kelebihannya ini, merger merupakan pengambil alihan yang sederhana dan relatif murah jika dibandingkan dengan pengambil alihan jenis lainnya. Adapun kekurangan merger ini yaitu harus ada persetujuan dari tiap-tiap perusahaan, yang mana untuk mendapatkan persetujuan ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Contoh merger di sini yaitu Lipo Bank pada tahun 2008 melakukan merger dengan Bank CIMB Niaga, dan Bank Lipo ini melebur namanya menjadi CIMB Niaga. Saya Clarissa dari kelas 452. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang bentuk penggabungan usaha. Bentuk penggabungan usaha yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan bentuk lain dari merger, yaitu penggabungan usaha yang di dalam proses penggabungan usaha tersebut dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui utang-utang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Biasanya, perusahaan baru yang dibentuk akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran atas kekayaan bersih yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga, afiliasi. Afiliasi adalah penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Perusahaan yang telah dikuasai tersebut tidak kehilangan status hukumnya dan masih beroperasi sebagai perusahaan lainnya. Sebelum merger dan konsolidasi dilaksanakan, biasanya beberapa persyaratan yang telah diajukan oleh masing-masing perusahaan disahkan oleh manajemen yang bersangkutan.
Perkenalkan, nama saya Andre Villarandi dari kelas 452. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyatuan kepemilikan. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK tahun 2007 nomor 22 untuk penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung yang dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva dan entitas yang masih beroperasi. Dalam penggabungan secara penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perusahaan tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Asrofi. Saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu alasan mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha. Alasan yang pertama adalah untuk meningkatkan dana. Alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Adapun alasan yang ketiga yang menyebabkan perusahaan memilih untuk melakukan penggabungan usaha adalah untuk mengakuisisi harta tidak berwujud. Alasan yang keempat yaitu penggabungan usaha dimaksudkan untuk mencegah pengambil alihan. Alasan yang terakhir yang mungkin dijadikan dasar oleh suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha adalah pertimbangan pajak. Itulah beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan penggabungan usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.